buat nunjukin aku bersyukur ya aku jaga apa yang udah dikasih. Terus habis itu juga baik orang-orang. Kalau misalnya bisa bantu orang yang bisa kita bantu ya kita bantu gitu sih. Lebih ke itu buat ngejaganya. Welcome to podcastnya Super You, dan kita lagi ada di Dharma Wangsa Studio. Bagaimana cara kamu membangun hubungan pribadi kamu dengan Tuhan? Apa yang kamu lakukan? Biasanya ke gereja, berdoa, banyakin bersyukur juga. Jangan datang cuma pas ada maunya doang. Relationship itu dibangunnya harus bener gitu, nggak instan gitu. Jadi harus membangun relasi dengan Tuhan yang bener gitu. Karena Tuhan udah ngasih kita rezeki sebanyak ini, udah nyelamatin kita dari berbagai macam masalah. Ya kita harus tahu bersyukur lah ke Tuhan. Lebih ke ini gak sih, kayak tindakan apa yang aku buat nunjukin aku bersyukur ya aku jaga apa yang udah dikasih. Terus habis itu juga baik orang-orang. Kalau misalnya bisa bantu orang yang bisa kita bantu ya kita bantu gitu sih. Lebih ke itu buat ngejaganya. Boleh ceritain pengalaman kamu di saat kamu kayaknya gak punya harapan, entah dalam karir, hubungan yang rusak, pendidikan, titik terendah kamu di mana kamu gak bisa mengandalkan siapapun orang lain, dan saat itu kamu hanya bisa berharap sama Tuhan Yesus. Pas di kuliah itu titik terendah aku yang gue bilang gue dibully, bukan dibully sih bahasanya, kayak lebih dikucilkan mungkin, gak ada temen, kayak jalan di kantin aja sendirian, serem gitu. Jadi kayak sedih banget lah. Menurut aku nggak seharusnya sampai dikucilkan kayak gitu. Terus aku dulu tuh temennya cowok-cowok semua. Jadi ketika cewek-cewek ngumpul di kantin, makan ketawa ketiwi, mereka jalan-jalan ke kafe-kafe cantik kan zaman kuliah kan. Aku tuh sama cowok-cowok main game gitu, mabar sama itu, sama mantan aku, terus sama cowok-cowok lainnya. Jadi kayak malu aja dilihat kok nih cewek sendirian sama cowok-cowok semua. Bahkan sering banget gak dapet kelompok. Kan kuliah suka suruh bikin kelompok sendiri-sendiri kan. Tuh aku doa mulu kayak tiap kita bagi kelompoknya, aku selalu kayak enak mau muntah mual gitu loh. Kayak pasti gak dapet kelompok ujung-ujungnya, atau enggak kayak pasti sama cowok-cowok semua lagi. Aku juga gak pinter kan pas di kuliah, jadi kayak double trouble, udah gak ada temen. Terus kayak mau ngandelin kepintaran aku buat cari temen juga gak bisa. Jadi ya udah malu lah kuliah dulu. Nah, tapi aku minta, aku doa gitu kan, Tuhan kasihlah temen satu gitu yang bisa nemenin aku lah, istilahnya yang bisa percaya aku gitu. Soalnya kan banyak kayak rumor-rumor. Sebenarnya lebih ke gue tuh sikapnya jutek gitu kan. Jadi kayak orang mikir lu sombong gitu. Kasih satu orang temen yang bisa aku percaya gitu loh, yang dia juga bisa percaya sama aku nggak kayak gitu. Akhirnya Tuhan kasih, dia nemenin aku, dia percaya sama aku. Dia tuh tipe orang yang nggak dengerin omongan orang lain, karena dia mau berteman sama aku gitu. Terus juga aku dikasih lagi teman satu namanya Lisa. Dia kayak nggak peduli omongan orang, dia nggak peduli masa lalu orang. Jadi kayak dia temenan sama aku gitu. Dijawablah semua doa aku gitu. Ya udah, saat itu aku bersyukur dapet teman. Mungkin kalau nggak ada orang-orang itu ya aku mungkin udah stres banget kali, nggak bisa langsung reset gitu loh orangnya. Kepikiran ya? Iya, kepikiran terus, overthinking. Sedih banget lah dulu, cuma sekarang udah enggak. Apa arti Yesus untuk kamu secara pribadi? Kenapa dia begitu untuk kamu? Arti Tuhan Yesus ya pasti di kehidupan kita masing-masing besar lah. Kayak maksudnya mungkin misalnya kita lagi di dalam keadaan yang terpuruk, cuman tanpa Tuhan Yesus mungkin lebih terpuruk lagi gitu. Mungkin karena kita ya percaya sama Tuhan apalagi Yesus. Apalagi udah biasa dari lahir gak sih? Maksudnya kayak emang di otak kita udah ketanam dari kita kecil, dari SD segala macam. Kita pokoknya percaya kalau kita di tahap ini ada campur tangan Tuhan Yesus juga gitu loh. Diberkatin terus karena Tuhan sayang kita, sayang umatnya, jadi ya kita selalu dimudahkan. Bersyukur banget lah kita. Makasih ke Tuhan dan masih ngasih kita di posisi ini. Itu udah benar-benar baik banget ke Tuhan. Kita rezeki, ngasih kita kehidupan yang kita bisa nikmatin. Doa Bapa kami. Dulu tuh aku tuh selalu disuruh nenekku dari sisi mami gitu kan, kayak kalau misalnya doa awalinnya pakai doa Bapa kami gitu. Jadi kayak dulu tuh aku hafalin banget. Gue akhirannya. Oh iya, gue di awal gitu kan. Jadi kayak hafal gitu loh. Jadi kalau misalnya doa lebih ke inget Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kalau dulu sih aku anggapnya kayak lebih itu doa benar-benar udah nyangkup overall banget gak sih, kayak dari rezeki, makanan, terus kayak ngampunin yang bersalah kepada kami segala macam. Pakai doa itu tuh udah nyampein semua yang
kita butuh, yang kita mau sampein ke itu sih. Jadi kayak iya kan, kayak udah lengkap banget semua gitu loh. Aku baru sadar kayak di doanya seperti kita mengampuni yang bersalah pada kami. Iya, maknanya. Iya, maknanya baru sadar, soalnya kita kan kayak sering dapat haters mungkin karena ya banyak yang benci kita. Mungkin doa Bapak kami ya maksudnya itu kita ampunin, kita minta ampun ke Tuhan, kayak kita ngampunin orang-orang yang bersalah kita gitu. Kalau dulu aku tuh selalu rasanya pin klarifikasi mulu, ya gak sih, kayak selalu pin buktiin bahwa omongan lu tuh nggak bener. Bisa lu nganggap gue lagi di sini, ini gue lagi di sini gitu, menganggap lu merasa ke pacar lu kayak gini. Aku pengen buktiin terus rasanya, cuman bahkan pengen kayak ngebales gitu loh. Papaku kan lumayan kuat kan, dia selalu ngingetin ke aku kayak jangan, udah biarin aja, kamu harus terima aja gitu. Emang setiap pekerjaan ada resikonya, anggap aja ini resiko kamu gitu. Kamu istilahnya kayak dia selalu ngingetin aku, kamu inget aja Tuhan Yesus selalu mengasihi, selalu mengampuni, kamu jadiin itu pedoman hidup kamu aja, udah gituin. Pacarku kan juga selalu kayak nge-support kan, kayak udah diemin aja, nggak usah tanggepin. Jadi makin bulat keinginan aku buat gak nanggepin mereka. Jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Gak usah dibales lah, ngapain kita membalas kejahatan dengan kejahatan, balasnya dengan kebaikan. Ting, dengan cinta. Ting. Halo guys, kamu lagi menghadapi masalah, mungkin dalam keluarga, pertemanan, sekolah, potensi masa depan, impian kamu. Kamu merasa gak mampu dan gak ada yang peduli juga kasih dukungan buat kamu. Kami mau banget berdoa sama-sama dengan kamu, dan kami juga siap mendengarkan setiap cerita kamu. Kami ada untuk jadi sahabat doa kamu, so jangan ragu untuk hubungi nomor di bawah ini. Aku juga mau ingetin kalian buat subscribe YouTube channelnya Superyouth, follow TikTok, Instagram, dan juga Facebook Superyouth, supaya Superyouth bisa terus menginspirasi kalian dengan konten dan video-video inspiratif kita. Aku jamin kalian gak bakal nyesel deh pokoknya.